Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, biasanya kalau hari Kamis kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing ya. Ada anak-anak yang pergi sekolah, kita mungkin bekerja, ya. Kamis ini kita berbeda. Ya. Hari ini kita ibadah tidak seperti ibadah biasa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Ya. Boleh saya kasih pantun? Sekali-sekali kasih pantun ya. Belum nanti ya. Belum. Iya. Pergi ke pasar, naik sepeda. Iya, kurang keras ya, berarti saya kurang keras ya, biar choirnya lebih keras. Pergi ke pasar, naik sepeda. Mau ngapain ya ke pasar ya Bapak Ibu? Kali ini gak belanja Bu. Untuk menjual telur rebus. Cakep, ya. Kamis ini memang berbeda. Kita rayakan kenaikan Yesus Kristus. Yeay. Hari ini berbeda, kita mau merayakan dan bersuka cita untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ya.
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan? Ayo, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Kami ada saat ini. Kami di sini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik dan sungguh teramat baik Tuhan. Biar kami Tuhan memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih.
tinggikan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Shaddai
Yes God, Engkau Allah Yahweh, Allah Rafa, Allah Elohim buat kami. Shaddai, Jireh, kemuliaan bagimu ya Allah. Kami memuji muliakan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu bersuka cita? Semua bersuka cita? Ya tadi seperti tadi saya buka, hari ini kita berbeda. Biasanya kita bekerja, anak-anak pergi sekolah. Tapi bersyukur kita warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk beribadah. Jadi rasanya rugi banget kalau kita sia-siakan. Benar Bapak Ibu sekalian? Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah di hati kita. Amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Bapak Ibu, saya buta soal. Kalau ada kertas di soal anak-anak tahu ini utara biasanya di bagian atas, selatan di bagian bawah, timur di bagian kanan, barat di sebelah kiri biasanya. Cuma ketika saya berdiri di sini saya mencari-cari nih. Ada yang bisa bantu saya? Barat di mana? Utara? Oh, lihat matahari katanya. Kemarin yang bantu saya, oh sana timur. Timur di sana berarti di sini barat, berarti utara dan selatan. Kita boleh tunjuk ya. Nanti dibantu singer, utara berarti maju ke depan dong. Kalau kita maju ke depan berarti Bapak Ibu nggak boleh maju ke depan. Nanti kita tabrakan, berarti tunjuk ke belakang, oke? Di depan saya berarti belakang Bapak Ibu. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan. Di mana? Di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Bapak Ibu kalau di sini tunjuk di kita ya. Ada gerakan Roh Allah di sini.
timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Bapak Ibu katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Boleh tunjuk temannya di situ. Ada gerakan roh Allah di situ. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Yeay! Saya udah mulai melihat wajah-wajah tersenyum Bapak Ibu sekalian. Tadi sepertinya waktu lagu awal dibuka mungkin karena pakai bahasa Inggris tadi kayaknya agak tegang-tegang. Mungkin bingung tuh anak-anak pada ngomong apa sih itu di depan ya. Tapi hari ini ada gerakan roh Allah, saya melihat senyum Bapak Ibu sekalian, puji kemuliaan Tuhan. Di kiri dia ada, di kanan dia ada, di sekeliling kita dia ada. Siapa dia? Yesus. Bisa lebih keras siapakah dia? Yesus. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, kematian pelindungku, karena Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan,
pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, boleh? Sekelilingku ada Tuhan, Yes. dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kanan, kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dengan iman katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan rohnya buat kita masing-masing. Bapak Ibu, gak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Kalau kita ada saat ini tuh karena kemuliaan Tuhan. Dan saat ini sangat-sangat layak kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan lagu Rohmu yang hidup unikiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus yang memulihkan hati kami Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu ya Allah. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
katakan dengan kesungguhan hati. Ya Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Yes, God. Katakan ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Di altarmu sekarang menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Inilah kerinduan dari umat-Mu Tuhan, mengambil alih seluruh kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati-Mu sendiri. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian pada saat kami melantunkan pujian ini. Sebab kami berkata-kata dalam pujian dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesadaran. Kami berkata bahwa Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Berbicaralah Tuhan buat umat-Mu ini, dan sampaikan roh-Mu dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami akan mengalami sebuah pembaharuan sebagaimana Engkau rindu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan tepuk tangan buat mereka pelayan mimbar luar biasa. Menurut saya seharusnya kita semua ikut menjadi paling tidak group choir, jadi sehat-sehat. Kiri, kanan gitu saudara. Walaupun seminggu sekali mungkin. Nggak tahu latihannya berapa minggu sekali. Saya berharap setiap hari ya. Pagi setengah jam, sore setengah jam sebelum mandi ya. Supaya jangan setelah mandi bau lagi kan. Jadi olahraga itu penting. Tapi olahraga jasmani katanya terbatas gunanya. Tapi kehidupan dalam ibadah itu sangat bermanfaat. Amin. Luar biasa. Saya deg-degan tadi waktu istrinya Beni itu nyanyi itu, waduh sampai ini sekali sampai enggak lagu ini, deg-degan saya. Tapi ternyata Tuhan menghargai sampai kita semua tersentuh. Terima kasih Siska.
belajar lagu itu luar biasa, menyembah Tuhan lebih baik. Secara keseluruhan kita diberkati oleh pelayanan Anda sekalian. Hari ini saya selalu ditanya sama istri saya, judul tema khotbahmu apa gitu. Iya ya, tema khotbahnya apa ya? Yang penting tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya enggak bisa, harus ada temanya. Kalau perlu tuh seminggu, sebulan sebelumnya ada temanya gitu ya. Ya kemudian ya sudah, tadi ada Pak Yanwar tanya, Pak polisi tanya temanya apa? Ya sudah, tak kasih tema. Yesus anugerah terindah bagiku. Setuju tidak saudara? Ulangi bersama-sama. Yesus anugerah terindah bagiku. Amin. Kenapa terindah? Ya memang dia adalah anugerah terindah yang telah diberikan oleh Bapa di surga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya bangga melihat Anda sekalian ada di sini. Oleh karena di masa libur seperti ini biasanya pada healing saudara ya. Istilah sekarang tuh healing kemana-mana, entah ke gunung, entah ke sungai, entah ke laut, kemana-mana gitu. Bahkan cari makan pun dikira healing gitu. Ya mungkin kesegaran jasmani. Tetapi saya bersyukur Anda mau menyediakan waktu yang terutama yaitu healing bersama-sama dengan Tuhan. Ketemu pribadinya dan menyembah Tuhan itu menjadi kesukaan yang saya percaya dinanti-nantikan oleh Tuhan kita. Banyak orang mempercayai tentang penebusan secara pasif, di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dan memang diajarkan oleh gereja, baik sejak kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan bahkan hal-hal ini dibuat sebuah seremonial sebagai sebuah peringatan. Kalau Anda pergi ke berbagai belahan dunia mengenai kelahiran Tuhan yang terutama, mereka melakukan, melantunkan, bahkan kalau kita pergi ke negara Republik of Palau, itu sebulan penuh. Semua masyarakat yang ada di sana, mereka memperagakan akan segala sesuatu sebagai buah kasih mereka kepada Tuhan. Oleh karena Yesus telah lahir, mereka berpikir itu merupakan ulang tahun yang hebat yang harus dirayakan. Maka sebulan penuh mereka mempersiapkan terutama permen gitu saudara ya, berbagi yang intinya adalah berbagi kemanisan. Dan dipajang tuh di depan kantor presiden ada sebuah hall yang begitu besar dihiasi sedemikian rupa sampai masing-masing gereja itu, gereja maupun non gereja yaitu yayasan atau sekolah, mereka diminta untuk jadwalnya. Kamu tanggal berapa? Pagikah, siangkah, sorekah, kalau bisa 24 jam. Itu dirayakan setiap hari Natal, setiap hari kelahiran dalam 30 hari penuh di bulan Desember. Jadi semua rakyat itu mereka sukacita pada saat itu. Namun kematian Yesus jarang diperingati oleh mereka. Kita bersyukur di negeri ini masih diberikan kesempatan, bahkan kita mesti kagum saudara. Buat pemimpin-pemimpin gereja yang begitu luar biasa, mereka mengajukan itu untuk membuat satu hari menjadi hari perayaan, hari libur untuk merayakan ada sebuah sejarah yang pernah terjadi. Itu enggak gampang menjadi kalender nasional itu enggak gampang. Jadi kita berkata ban kamsya buat pemimpin-pemimpin bangsa yang telah mendahului kita. Tambah lagi kebangkitan Yesus Kristus yang memang setiap kita menyadari bahwa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan sebagai sebuah perbuatan sejarah yang diajarkan oleh gereja untuk setiap kita mengenang. Bahkan yang saya katakan tadi, kadang kita mengikuti sebuah
kepercayaan yang pasif, oleh karena ya ingat itu penebusan karya Tuhan yang menjadi penebusan atas hidup kita. Tapi sesungguhnya ada sebuah karya penebusan aktif di mana masing-masing kita bukan hanya mengenang, tapi menghidupi apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus. Yang membuat Anda dan saya tidak stagnan, melainkan setiap langkah perbuatan dan perkataan kebenaran firman Tuhan itu dihidupi. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Memang jarang gereja melakukan sebuah peringatan tentang kenaikan Tuhan. Padahal kenaikan Tuhan itu bagian dari representasi yang dikerjakan oleh Sang Maha Hadir, Sang Maha segalanya yang ditunjukkan kepada dunia. Kalau kita ngerti badan tubuh kita ini kan berat jenisnya lebih besar daripada udara. Sehingga seharusnya hukum yang mengatakan bahwa tubuh ini harusnya ada gravitasi sehingga kita tidak naik. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia naik ke surga, disaksikan bukan hanya 2-3 orang yang seringkali itu dituduh sebagai orang-orang yang sedang halusinasi, tapi ratusan orang, bahkan Rasul Paulus berkata di masa itu sekitar tahun 70-90 AD, yaitu setelah Yesus wafat, maka mereka menyaksikan dari 500 orang lebih Yesus naik ke surga. Istilah Alkitab berkata terangkat, saudara, atau diangkat. Saya sih kurang pas gitu ya, kalau terangkat atau diangkat itu seolah-olah ada sesuatu yang kemudian mendukung, menolong dia untuk naik, saudara. Seperti balon kalau ditiup itu bisa naik. Tapi Yesus kita bukan terangkat, bukan diangkat, tapi naik ke surga. Setuju enggak, saudara? Mungkin dalam perjanjian lama kan pernah terjadi. Elia disambut dalam penglihatan Elisa itu melihat itu ada kereta berapi menyambut Elia naik ke surga. Nah itu ada alat itu. Alat tumpangan yang membuat dia naik ke surga. Tapi Yesus ini tidak ada alat tumpangan. Tidak ada sesuatu. Oh mungkin ada tiba-tiba ada angin lesus gitu saudara. Saking gedenya dan kemudian membawa dia naik. Enggak saudara. Dan itu membuktikan bahwa dia berkuasa atas segala alam semesta ini. Ini seringkali kurang bisa dimengerti. Sehingga mereka berkata dengan ilmu-ilmu mereka, mencoba melogikakan gitu. Tuhan kok dilogikakan? Kadang-kadang sih memang masuk logika. Tapi dia adalah Sang Maha. Sehingga otak tempurung kita yang hanya sekepel gini, tidak mungkin bisa mengerti bahasa yang dilakukan. Satu hari terjadi di Indonesia, ada air memang jadi anggur di Soe. Karena terjadi di mana kegerakan roh Tuhan luar biasa. Sehingga air sumur itu jadi anggur, menjadi sebuah kenangan. Ada seorang hamba Tuhan yang asal dari sana, memang dia mengalami lawatan Tuhan. Dan dia menceritakan apa-apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Sehingga menjadi sebuah sejarah yang namanya Meltari. Ini seorang hamba Tuhan, masih hidup sampai hari ini. Menjadi saksi hidup. Dari perkara itu yang membuat gereja-gereja barat dan gereja-gereja Eropa, mereka berkata di Indonesia pernah terjadi kejadian itu. Walaupun orang kiri kanan saudara mungkin belum tahu, tapi geger di seluruh dunia. Karena apa? Karena ada kesaksian dan saksi yang menceritakan
Dia bukan hanya dengar kata orang, tapi saksi hidup yang merasakan dan menikmati akan perkara-perkara Tuhan. Saya percaya sebenarnya penebusan aktif yang mestinya dialami oleh anak-anak Tuhan bukan oleh karena katanya. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, ada banyak orang mengenal Tuhan atau bahkan kalau boleh dikatakan menyaksikan Tuhan dari kata orang. Tapi Tuhan rindu untuk kita sekalian mengalami pribadi lepas pribadi. Gereja mengajarkan akan sesuatu yang ilahi sebagai fungsi untuk sebagai wadah pembinaan, pengembalaan, juga pengajaran serta pemberitaan akan Injil Tuhan. Setiap kita sekalian mestinya memiliki sebuah sifat keaktifan, mengizinkan seperti Anda nyanyikan tadi. Kita serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita supaya Dia hadir dalam kehidupan kita. Saya percaya gereja Tuhan yang adalah sebagai wadah dan sumber keteladanan bagi seluruh dunia yang sampai hari ini sedang menanti-nantikan akan kehadirannya Tuhan di tengah-tengah kita kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat satu lagi kenaikan Tuhan kita ke surga. Alkitab berkata Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan bahkan Dia akan datang kembali sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ada ungkapan-ungkapan peringatan yang begitu nyata yang disaksikan oleh seorang hamba Tuhan, menjadi sebuah pijakan hidup buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat yang pertama, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Perhatikan saudara, ini kesaksian Lukas yang berbicara kepada Theophilus yang disebut sebagai pemimpin saat itu. Bahkan Theophilus itu sebenarnya pribadi yang dihormati. Siapa itu? Orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan sebenarnya. Memang Alkitab ini ditulis oleh Lukas, disampaikan kepada Theophilus yang pada saat itu menjadi pemimpin di sebuah kerajaan dan kemudian menjadi berkat buat kita semua. Di mana Tuhan berbicara melalui Lukas ini. Dia mengajarkan dan juga mengerjakan, mengajarkan ya dan juga mengerjakan, atau dibalik, mengerjakan dan mengajarkan. Bukan hanya sekedar mengajar tanpa mengerjakan, bukan hanya sekedar mengerjakan tanpa mengajar. Apa yang dikerjakan itu yang diajarkan, apa yang diajarkan itu yang dikerjakan. Amin saudara. Dan Dia sang pelaksana firman yang luar biasa itu mengajarkan dan mengerjakan, mengerjakan dan mengajarkan. Ini merupakan sebuah pola kehidupan yang seharusnya dialami oleh setiap pribadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya ngajar tanpa melakukan, bukan hanya melakukan tanpa mengajar, tapi apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu juga yang diajarkan. Saya berharap setiap kita melakukan
dan mengajarkan dan melakukannya. Menjadi saksi itu seperti itu. Sehingga banyak orang yang berkata, wong kok urip kok kaya ngono tok gitu. Ora beda mbek binatang. Kawin, lahir, kawin, mana, mati gitu saudara. Ya. Itu binatang. Tapi manusia berbeda. Mengalami kelahiran, mengalami pengalaman kehidupan, mengalami sebuah pengajaran dan menceritakan pengalamannya. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari, selama berapa saudara? Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa dia perlu perlu mengulang-ulang selama 40 hari? Oleh karena di 3,5 tahun yang lalu, tatkala Yesus mengajar mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Baru pada saat dia bangkit dari antara orang mati, dia menceritakan apa yang diajarkan. Dia berkata, kamu belum mengerti, tapi suatu hari kamu akan mengerti. Kalau anak manusia diangkat, kalau anak manusia dipasungkan, kalau anak manusia menggenapi akan firman. Bahkan pada saat 40 hari berulang-ulang kali, Yesus ketemu dengan mereka. Bahkan dalam Alkitab di bagian yang lain, murid-muridnya itu dijumpai 3 kali. Dan dia berkata, kamu kok bebal toh? Kok kamu kok kurang percaya? Waktu itu Petrus sang inisiator, yuk mancing, yuk golek ikan gitu. Dan teman-temannya berkata, kamu cari ikan, aku ikut. Tuhan Yesus sedih melihat mereka. Loh, aku sudah ketemu kamu 3 kali kok kamu nggak ngerti. Bukankah aku telah menetapkan engkau bukan lagi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Nggak ngerti sampai belum ngeh, saudara. Lanjutkan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oh, kita ngerti ternyata. Meskipun Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka, mengajar apa yang dialaminya, masih belum membuat mereka ngeh. Karena masih ada roh yang namanya roh BODO. Apa saudara? Roh dedel. BODO kok jadi dedel? Ya pokoknya ngono saudara. Belum clever, belum pinter. Ayat yang ke-6 dikatakan, ini orang-orang yang hanya sekedar mengukur secara jasmani. Dikatakan ayat yang ke-6, sama-sama kita baca, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bayangkan saudara, ini Yesus yang sudah 3 hari mati, kemudian dalam keadaan bukan hanya mati, mungkin serangan jantung
angin duduk, nggak ada luka. Ini luka parah, ditusuk, dicemeti, darahnya tertumpah keluar dan bangkit. Ini membuat geger. Yang mereka bertanya-tanya, mana mungkin dia bisa hidup kembali? Mana mungkin? Kemarin kita guyonan sama Bu Ali sama rombongan. Bu Ali itu cerita, Pak, malam itu waktu almarhumah Ibu siapa kemarin? Ibu Sri meninggal, kami itu di situ mau memandikan. Dan kemudian Bu Rahayu bilang, kok tangannya masih nyekerem, megangan gitu. Diangkat tuh masih pegangan. Bu Alinya berkata, ojo urip meneh. Makanya dia ngundang Pak Agung, kalau perlu ngundang Pak Tri gitu. Pak Agungnya, aku bukan ahli dalam bidang itu ya gitu. Saya berkata, ya bersyukur toh kalau dia bangkit lagi, hidup lagi. Jangan lari kalau dia bangkit lagi, saudara. Urip gitu. Kalau urip ya bersyukurlah, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Anda bisa bayangkan orang yang dikubur dan dia bangkit. Pintu yang batu yang begitu besar itu bisa terbuka sampai orang-orang sekitarnya melihat, menyaksikan itu seperti gempa bumi yang membuat semua orang ketakutan. Seharusnya mereka dengan perbuatan itu pun sudah percaya dan mereka bersemangat untuk memberitakan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Ingat sekali lagi, karena Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Sampai mereka minta supaya Yesus sudah kamu jadi raja, ini kan sudah tenar. Sebentar lagi kan pemilu, jadi kamu bisa mengangkat dirimu sebagai partai Yesus gitu saudara, dan dibuat gitu. Saudara bayangkan kalau Yesus waktu itu dikenal sebagai orang yang bangkit dari antara orang mati. Kita pemilihan pemimpin ya, aku jadi raja, siapa yang mau milih aku gitu. Mungkin semua rombongan itu. Dia udah mati bangkit lagi, yang terkenal saudara. Dan hari itu sama pikiran murid-muridnya hari itu. Dia berpikir, ini mau membangun sebuah kerajaan yang memang disampaikan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut apa saudara? Kuasanya. Seolah-olah Tuhan berkata, ini bisnis my father own. Ini bisnisnya Bapa sendiri. Kita enggak perlu ambil bagian di situ. Mikir pun jangan. Mentafsir-tafsirkan pun jangan. Mengira-ngira jangan saudara. Ini ungkapan yang disampaikan. Itu sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Jadi ada banyak orang kan mentafsirkan ini Yesus datang kali yang kedua dan sebagainya. Lalu kemudian mereka mengira-ngira tanda-tandanya, memang tanda-tandanya begitu nyata ya saudara ya. Perang di mana-mana dan semua orang cinta terhadap dirinya sendiri. Banyak orang menjadi budak uang gitu saudara, kecuali sebelah saudara itu orang baik-baik. Tidak budak uang, tapi mau dikasih uang mau, tapi bukan budak loh saudara. Maksudnya diperbudak. Ayat yang ke-8 ini yang menjadi concern, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Setelah dia menceritakan seperti itu, tidak ada seorang pun yang menyana-nyana, menyangka-nyangka. Tiba-tiba setelah dia berbicara, mengatakan apa yang diajarkan, mengajarkan apa yang dikatakan, tiba-tiba dia terangkat. Ya, disaksikan mereka semua dan awan menutupnya. Seperti kalau kita ngelepas balon gitu loh saudara. Pada saat acara Louis ngantenan itu kan lepas balon tuh.
lepas balon dan kemudian delok gitu. Padahal sudah ngerti merah, kuning, hijau, di langit yang biru kan ngerti. Begitu dilepas, dilihat terus, ana wis tuwa, dan kemudian bagian yang lain turun lagi gitu, kejar lagi, tangkap lagi, bawa pulang gitu, saudara. Tapi Yesus ini naik ke surga sampai ketutup awan-awan. Menurut saya, kalau saya ada di situ, saya melakukannya juga. Karena apa? Bahasa keren Jawa itu kami tenggengen, padahal kami itu banyak orang. Nah, tenggengen itu apa, saudara? Nah, kami tenggengen itu bahasa itu sebenarnya surprise, kagum, sampai perbuatan yang ajaib itu dinyatakan. Lihat, orang pengeng-pengeng, orang pegel-pegel, saudara. Entah berapa menit itu Tuhan naik ke surga. Enggak slow motion juga sih, teng gitu, enggak, saudara. Tapi plus naik ke surga. Dan tanpa disadari ada saksi yang kemudian menegur mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa yang dikatakan? Baca sama-sama, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini bagian dari kepercayaan aktif, kepercayaan yang to be continuous untuk kita semua, tidak berhenti percaya pasif di mana Yesus sudah melakukannya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan rindu kita aktif bersama-sama. Setelah kita belajar kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kemudian kita belajar kenaikan, bahkan dia sekarang ada di surga. Dan Alkitab berkata, Yesus ini yang Anda dan saya lihat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu masih berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan buat kita semua. Ada tujuan yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia naik ke surga. Anda nanti lihat di dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal yang ke-17. Karena di sana pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sebelum apa yang akan dilakukan, dialami. Tapi dia sudah mengajar. Ajaran yang disampaikan seperti Alkitab berkata, dia mengajar apa yang dilakukan, dia melakukan apa yang diajarkan. Sekali lagi, dia mengajar apa yang dilakukan, dia melakukan apa yang diajarkan. Oleh sebab itu, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, lakukanlah apa yang diajarkan dan ajarkanlah apa yang Anda dan saya lakukan. Jadi ora jarkoni, iso ngajar tapi ora ngelakoni, saudara. Ya. Nah, 3 hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai pelajaran. Menyediakan tempat di surga. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan yang belum dilakukan. Tapi dia tahu bahwa itu akan terjadi dan murid-muridnya masih belum bisa ngerti. Dia berkata, di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagimu. Nah, orang-orang percaya harus ngerti. Murid-muridnya pada saat itu mungkin belum tahu. Bahkan
banyak orang Israel yang mereka menyerang Yesus karena ungkapan-ungkapan ajaran-ajarannya. Bahkan sampai pada masa Rasul Paulus menceritakan tentang kebangkitan Yesus, diprotes oleh banyak orang. Baik Farisi maupun Saduki, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Padahal ada saksi, banyak saksi yang ketemu dengan pribadinya, yang menceritakan apa yang dilihat, yang dirasakan sendiri. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini merupakan sebuah janji yang Tuhan rindu supaya kita sekalian menjadikan perkataan ini jadi daging, untuk tidak digoncangkan oleh apapun juga. Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, ini Rasul Paulus belum mengalami, tapi dia bersaksi atas apa yang dialami oleh Yesus. Dia saksikan, dia berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini sebuah pengharapan. Rasul Paulus ngalami belum, waktu dia berbicara belum mengalami, tapi dia saksi mata yang dia yakin apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang dialaminya. Dan dia yakin maka dia mengajarkannya. Dia percaya dan dia mengajarkannya. Setelah itu dia ngalami enggak? Dia ngalami sendiri. Orang yang percaya dia akan mengalami apa yang telah diyakininya. Ada kebangkitan antara orang mati. Kalau Anda baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, berbicara suatu kali akan ada sangkakala Allah berbunyi dan malaikat berseru. Orang-orang yang telah mati dikatakan, mereka akan bangkit terlebih dahulu, mendahului kita yang masih hidup, kalaupun kita diberikan kesempatan hidup. Untuk apa? Menjadi saksi. Istri saya meyakini benar, aku akan mengalami pengangkatan, amin gitu ya. Kalau kamu mengalami pengangkatan, aku juga dong, karena kamu sama aku harus bareng, mosok ditinggal kan gitu. Ngomong sama sebelahnya, kamu kira-kira diangkat apa mati duluan gitu. Yang lebih muda-muda harusnya percayalah, aku mau mengalami seperti yang diyakini Putri kan gitu. Percaya, ada satu tempat yang dibuat bukan oleh tangan manusia, tapi disiapkan oleh Allah buat orang-orang yang percaya. Yang pertama Tuhan ngajarin ke kita, bahwa dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu dibuatkan rumah enggak? Gitu. Aku yakin aku dibuatkan rumah. Amin. Saya berharap Anda yakin saudara. Nanti pulang jangan ribut, koyok ngono kok dibikin ke omah. Karena apa? Brengsek. Kalau hidupnya enggak benar, mosok kowe dibuat ke rumah. Kadang-kadang ibu saya kalau ke pasar tuh, dia bilang sama anak-anaknya, aku mau ke pasar, titip. Semua boleh, yang ini enggak. Lah kenapa? Nakal gitu. Enggak boleh. Selalu ada orang-orang yang dibegitukan. Jadi besoknya enggak nakal lagi gitu. Memang dibawain oleh-oleh sih, walaupun diomongin kayak gitu. Yo digawake kabeh digawake gitu. Saya paling suka opak pohong itu saudara, opak pohong. Sampai hari ini masih ada. Walaupun kadang-kadang menyakitkan tenggorokan. Yang kedua, Tuhan naik ke surga untuk apa? Dia berkata, berbahagialah kamu kalau aku pergi. Sebab aku akan minta kepada Bapa dan dia akan kirimkan
penolong yang lain. Yohanes pasalnya yang 14, ayatnya yang ke-16 sampai 18 dan ayat yang ke-26. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kebanyakan orang Kristen seringkali dikatakan bebal, dikatakan BODO. Kenapa? Karena tidak memberikan kesempatan roh yang telah dikirimkan oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengerjakan lebih. Kecuali orang Kristen jemaat Manyaran loh saudara. Kalau jemaat Manyaranan berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, di dalamku ada Tuhan, Tuhan selalu besertaku, gitu saudara. Ya kalau di sini, di rumah, saya berharap gak percaya juga. Kalau pas ada duit, iso nyanyi, nanda ada duit, kita berkata, mosok si kiri kanan ada Tuhan, sampai rakno duit gitu saudara. Kadang-kadang bukan hanya Anda, saya nggak mau nyinggung, saya ngomong tentang diri saya sendiri supaya saya sadar gitu. Saya mau cerita kepada saudara, saya itu rindu anak-anak sekolah terang bangsa itu dibekali dengan skill lah ya. Ada seorang anak guru agama saya itu datang ke sini, dia cerita, Pak, kalau kita punya skill mau dilempar di mana tetap hidup gitu. Oh ya, skill apa? Paling tidak skill pengemis. Kenapa? Dia punya skill berdiri di perapatan jalan dan kemudian minta-minta. Jangan Anda pikir itu orang tuh yang punya pekerjaan seperti itu tuh gajinya lebih daripada saudara loh saudara. Hitung aja katakanlah setiap, paling 2 menit lah. Setiap 2 menit ada mobil. Dan kemudian Anda hitung, kalau 8 jam dibagi 2 menit, Anda ketemu berapa dan kemudian masing-masing orang, katakanlah 1 dari deretan mobil atau motor, 2.000 gitu. Balik-balik setelah makan di Kentucky Fried Chicken itu. Karena minimal ada 400.000 di tangan dia. Kok bisa 400.000? Aku gak mau kasih rahasia supaya Anda tidak punya skill yang kayak gitu. Tengking dalam nama Yesus. Karena orang itu nggak ada rasa malu gitu. Tapi dia berkata gini, Pak, saya tuh banyak skill diberikan kepercayaan kepada saya. Termasuk limbah. Dia berkata, saya mengerjakan, saya pikir 15 limbah yang saya kerjakan. Apa itu? Saya pulang ke desa saya, pekerjaan yang pertama saya ngayai tanah. Tanah diayak, iya. Tanah tak ayai karena di situ tuh ada potensi hidup. Lalu kemudian saya cari kotoran kambing, kotoran ini. Kemudian dia cari daun-daun bambu di depan itu. Itu sedang saya kumpulkan itu. Untuk apa? Kemudian dibuat. Dia cari berambut. Do you understand berambut? Itu sekam dari padi dikumpulkan. Ada yang dibakar, ada yang dimana dia ambil dari tukang tahu, dia ambilin. Lalu apa yang dilakukan? Dia campur jadi satu dan kemudian dia jual saudara. Dalam tempo 8 tahun dia punya rumah di tingkat tanah, ada 3 bidang. Dia bisa mengajak orang-orang di gerejanya itu, pemuda-pemuda bisa bekerja dan minimal gaji mereka 3 juta. Siapa mau jadi pegawai itu? Kalau mau jadi pegawai, lakukan dulu sini saudara. Tanah itu diayai sama dia. Dilakukan. Dia ngomong, saya juga cari limbah ban. Tak pikir ban kan habis itu kan dibakar gitu. Enggak, ternyata masih laku. Limbah apa lagi? Limbah tepung, tempat tepung godi itu loh saudara. Dia jual
Banyak hal yang dia temukan. Sampai saya hari itu bersama dengan pendeta-pendeta tak suruh ngelihat ke sana. Ditunjukin kepada saya, ini kandang enggak bau sama sekali. Dan setiap kali telurnya, ini telur ayam kampung Pak, selalu bertelur. 1 ekor ayam kampung itu punya potensi untuk bertelur 300 telur dalam tempo 2 tahun. Saya pikir kok iso ya? Semua ada caranya. Karena saya terprovokasi, jadi saya pengen bikin kandang sendiri, saudara. Karena saya dengar itu, saya berkata, wah, ini perbuatan yang sebenarnya Tuhan telah menyediakan. Hanya kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Dia berkata, Pak, 5 kali 4, kalau kita punya modal, itu bisa setiap bulan minimal 10 juta. Kok iso 10 juta? Dia ceritakan kemudian, bukan 10 jutanya, kan kita ngilernya kan 10 jutanya saudara. Tapi prosesnya itu. Dan kemudian saya berkata, ya cengli lah, masuk akal. Dan itu dikerjakan. Kembali, itu kan cerita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, setiap orang yang dimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka dia melibatkan akan Roh Tuhan yang tidak pernah bisa dihentikan, yang tidak pernah bisa dibendung. Karena Roh Tuhan itu adalah roh kemampuan yang membuat Anda cerdas, yang membuat Anda dan saya pintar. Nah, permasalahannya anak-anak Tuhan tidak mau libatkan Roh Kudus untuk mengajari hidupnya. Dan dia berkata, Pak, saya bersyukur menjadi anak pendeta, anak hamba Tuhan, karena ada spesifikasi spesial yang Tuhan telah nyatakan. Saya tahu guru saya, menurut saya sih enggak rohani banget gitu ya, tetapi apa yang dikerjakan melahirkan manusia-manusia ilahi yang berbeda. Kemarin kita mengikuti acara ulang tahun pernikahannya yang ke-50 tahun. Pak Adi datang untuk menyampaikan seminar dan kami sangat diberkati. Roh Tuhan yang disebut yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu seharusnya mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara perhatikan ini. Jangan sampai Roh Kudus yang telah diingini oleh Tuhan supaya tinggal dalam kehidupan masing-masing kita. Dan Anda biarkan begitu saja. Karena dia adalah pribadi roh yang tidak terbatas. Yang dimana dia akan ajarkan, bahkan dia memberikan kemampuan, kebisaan apapun yang akan Anda hadapi. Roh Kudus yang akan menolong Anda. Disebutkan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan, Roh Kudus dia yang akan mengajar. Roh Kudus sang penghibur itu yang akan menuntun ke seluruh kebenaran dan memampukan engkau hidup kudus. Banyak orang ditanya, mana lebih mudah hidup kudus atau hidup kudis gitu. Maksudnya hidup dalam dosa. Orang berkata, hidup kudus susah Pak. Gampang hidup dalam dosa. Menurut saya susah hidup dalam dosa itu. Coba Anda mau berbuat dosa. Dia punya istri, memboncengkan perempuan lain. Wah, takutnya luar biasa, benar enggak? Takut ketahuan istrinya, takut ketahuan tonggone, takut ketahuan anaknya, takut ketahuan temennya, takut pokoknya. Itu takut itu yang membuat Anda itu kemudian iya kok mau hidup dalam dosa aja ketakutan. Yang kedua ada tambahan, costly banget, mesti ngentek kayak duit saudara.
untuk jalan-jalan, untuk berbuat dosa itu pasti ngetek duit. Kalau hidup kudus, Anda nggak akan mengalami ketakutan. Ada kedamaian, ada sukacita. Bahkan Anda menikmati. Alkitab berkata, tatkala engkau cari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah mulai hari ini, jemaat JKI Injil Kerajaan Manyaran, satelit Manyaran, akan berkata, hidup dalam kebenaran jauh lebih baik dan lebih mudah. Karena ada roh kebenaran, roh kudusnya yang akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Saya berharap setiap kita ngerti. Waktu Anda mau berbuat dosa, memikirkan aja sudah ada tuduhan di sini. Mau ngerjakan, mau menipu, mau jadi pungli, apapun juga hatimu tidak akan tenang. Gak ada damai pasti. Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka yakin ada suatu tempat di mana di sana tidak ada kawin mawin, sehingga tidak ada kenajisan. Itu mulai sekarang itu dipikirkan, saudara. Jangan ada pikiran pengen punya pacar baru, mengerikan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-31 katakan, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini yang dialami oleh orang yang telah bangkit dari antara orang mati. Dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Lalu bagaimana dengan kita? Saya percaya Alkitab berkata dalam sekejap mata. Yuk kita mengejapkan mata. 1, 2, 3. Sekejap. Sekejap lama apa? Bentar. Sebentar. Tiba-tiba berubah saja. Karena itu yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Ada sesuatu tubuh yang baru. Alkitab berkata kemah tubuh ini harus ditinggalkan supaya kita menerima kemah tubuh yang baru, sehingga kita sekalian memiliki kehidupan selama-lamanya bersama dengan Dia yang ada di surga. Yang ketiga, selain yang pertama tadi, Tuhan datang ke surga menyediakan tempat. Dia meminta kepada Bapa untuk supaya diberikan penolong buat kita semua, yaitu Roh Kudusnya. Yang ketiga, dia menjadi imam besar yang disebutkan. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan sebelum Petrus mendapatkan pengertian ini, Tuhan telah menyampaikan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai Petrus mendapat sebuah pengertian yang baru. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa yang dilakukan sebagai imam? Saudara perhatikan, ini yang dibuat oleh Ayub tatkala dia masih hidup. Dalam benak saya mungkin Ayub itu kenal Tuhan pada saat dia usia sudah dewasa. Karena anak-anaknya mereka enggak kenal Tuhan.
Tapi Ayub setiap kali dia melakukan syafaat kepada Tuhan. Karena dia berpikir anak-anaknya itu mereka selalu berpesta pora ke saudara-saudaranya. Mereka bergantian, bergiliran. Dan Ayub berpikir, wah ini kalau orang ini pesta, pasti mereka tidak sadar. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, entah perkataan, entah itu tindakan dan sebagainya. Karena banyak orang yang tatkala mereka ada di dalam suasana pesta, mereka lupa bahwa ada sesuatu yang sedang mengintip, bahkan perkataan, perbuatan yang dilakukannya dicatat. Untuk apa? Menuduh setiap kita. Anda yang sedang digelimangi berkat gitu saudara, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sih saya bersyukur dalam keadaan kekurangan itu, sehingga menyadarkan kita berkata, terima kasih Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk mengalami kekurangan. Untuk apa? Ya bersyukur sama Tuhan. Karena di situ kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Tuhan bersyafaat bagi kita. Anda lihat Matius pasalnya yang kelima ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikan ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kadang-kadang mereka masih trouble. Mau sok suruh ngasih musuh-musuh. Bahkan suruh mendoakan, memberkati mereka lagi. Mana mungkin? Coba kalau Yesus sendiri punya masalah. Kan kadang-kadang Anda kan gitu toh. Kalau kita ada orang konseling gitu loh, konseling sama saudara. Kemudian dia cerita, Pak saya mengalami gini. Sabar, doakan aja dia. Bapak suruh doakan dia. Bapak enggak merasakan sakit hatinya, kan gitu saudara. Saya yang ngalami. Dan kemudian mereka protes dan sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kepada mereka ini loh, yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia sekali lagi, dia mengajar apa yang dilakukan, dia melakukan apa yang dia ajarkan. Sekali lagi, dia mengajarkan apa yang dilakukan, dia melakukan apa yang diajarkan. Hidup itu seperti itu, saudara. Lakukan apa yang diajarkan, ajarkan apa yang dilakukan. Lakukan apa yang disaksikan, saksikan apa yang dilakukan. Ayat yang terakhir yang saya berharap kita semua diberkati. Sebelum itu saya undang teman-teman untuk mempersiapkan diri. 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang 11. Ada lagu yang saya ingin kita nyanyikan, anugerah terindah. Yesus itu anugerah yang terindah. 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk apa saudara? Berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Begitu Anda ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan dan yang diajarkan, mengerjakan apa yang dilakukan, maka Anda akan menerima kekuatan oleh karena Roh Kudus-Nya yang akan memampukan Anda dan saya hidup berkemenangan. Ingat, Roh Kudus jangan dibiarin tergeletak. Ajak dia bekerja, karena dia begitu hebat. Bahkan ada orang-orang yang mungkin sedang mengalami stagnan oleh karena banyak kan saudara dengar, kita itu sudah pensiunan, buat apa? Saya setuju dengan orang berkata, umur itu hanya angka, katakan umur hanya angka. Karena sebanding enggak dengan kekekalan, enggak saudara. Anda umur 70, Anda umur 80, Anda umur 90,
bandingkan kekekalan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Tidak ada sekuku hitamnya. Jadi kalau Anda berkata, aku sudah terlalu uzur, uzurmu itu seperti apa? Aku sudah bau tanah maut, aku menurut aku ya bau badek, saudara. Bukan bau tanah. Kenapa? Nggak mau mandi. Sudah waktunya bangkit, hidup. Ikan mati itu bau, tapi kalau ikan hidup nggak bau. Pernah mencium ikan hidup? Cium, nggak bau sekali. Kalau ikan mati pasti bau, bosok, saudara. Jangan izinkan kita mengalami kematian berbau busuk, biar kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Good. Mungkin refrennya saja dulu ya, supaya kita ingat. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Lagi sekali refrennya dulu. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kita mulai dari awal. Kau tahu hidupku, Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Kita mulai dari awal. Kau tahu hidupku, Tuhan. Ya, kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Yesus, kau anugerah, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, Yesus, kau anugerah, Yesus, kau terindah dalam hidupku. Ya Tuhan, sungguh berarti di setiap jalanku.
apa-apa yang membuat Anda terkesima tentang pribadi Yesus. Buat saya dalam perjalanan hidup saya selama ini, ada banyak yang bisa saya saksikan kepada Anda. Bahkan seringkali apa yang saya alami itu yang saya sampaikan kepada Anda. Apa yang saya sampaikan kepada Anda itu yang saya alami. Banyak orang berkata, kayak Pak Tri itu dunia dongeng gitu. Bahkan teman-teman di Radio Rema itu bilang, Pak Tri kalau cerita itu kok kayak, wah, loh itu pengalaman. Apa yang dialami oleh Yesus itu yang diajarkan. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu yang dialami. Dan kita mengajarkan apa yang kita alami. Saya berharap setiap hari Anda semakin terkesima kepada cintanya Tuhan. Karena Dia anugerah yang terindah buat kita semua. Amin. Nyanyikan sebuah pernyataan ini kepada Tuhan. Katakan bahwa Dia, ku tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mulai dari awal, katakan Kau tahu. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Ya haleluya. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Sekali lagi katakan, Yesus Kau anugerah dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Ya Tuhan, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus Kau yang terbaik, Kau terbaik, Yesus Kau terbaik. Sekali lagi katakan, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Biar apa yang Engkau alami, yang Kau ajarkan, dan apa yang Kau ajarkan, yang Kau alami, itu terimpartasi dalam hidup kami. Sehingga kami menceritakan apa yang kami alami, dan apa yang kami alami kami ceritakan kepada orang lain. Bukan dari kata orang, melainkan aku sendiri ngalami dengan Engkau Tuhan. Hamba percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu dan memampukan kami untuk senantiasa bersyukur di hari ini. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati ketaatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata,
Amin. Silakan saudara duduk. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, besok minggu kita akan ibadah dan kita percaya bahwa ada sesuatu yang ilahi yang terus akan Tuhan ajarkan buat kita semua. Saudara diberkati. Dan kita doa untuk apa-apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit sekali lagi, berdiri untuk mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan telah berikan, anugerah terindah, yaitu pribadimu sendiri, yang telah menunjukkan pengajaran-pengajaranmu dan mengajarkan apa-apa yang Tuhan hidupi. Dan biar setiap kami sebagai umat Tuhan, kami hidup di dalamnya dan mengajarkan, menceritakan apa yang kami alami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan minta anugerah-Mu. Saudara, kedangkan tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Anda untuk hidup sebagaimana Tuhan ajarkan dan menceritakan apa yang Anda hidupi, sehingga kita semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus.